knock you out of my head. How do you... UN ini pada dasarnya sudah salah dari awal. Kalau salah masih lestari sampai hari ini, masih dilaksanakan sampai hari ini, itu kan namanya pembangkangan. Apalagi sudah terbukti dikalahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Naik banding SBY dikalahkan di Pengadilan Tinggi, naik kasasi kalah lagi di Mahkamah Agung. Udah 3 yang mengalahkan, yang menyalahkan itu. Jadi masih dilaksanakan juga. Itu berarti SBY mensponsori pembangkangan terhadap hukum di Indonesia. Tidak memberikan keteladanan kepada berjuta murid anak bangsa di Indonesia ini. Dengan kata lain, memberikan keteladanan yang buruk pembangkangan terhadap hukum. Maling ayam aja divonis, nggak ada yang naik banding, tidak ada yang naik kasasi. Sekarang SBY udah kalah di Pengadilan Negeri, kalah di Pengadilan Tinggi, kalah di Mahkamah Agung, tidak mau dieksekusi. Ujian nasional berjalan terus. Ini yang sangat-sangat ironis, sangat-sangat memalukan itu. Sementara katanya keteladanan selalu dimulai dari atas. Kalau di rumah kan keteladanan dari orang tua, diikuti oleh anak-anak. Di sekolah keteladanan dari guru untuk beribu-ribu murid. Dan kalau di negara keteladanan dari SBY untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, kalau SBY sudah membangkang terhadap hukum, jangan berharap tegaknya hukum di Indonesia. Oke. Jadi mental anak bangsa ini sudah terdidik untuk membangkang terhadap hukum karena sudah mendapat contoh dari presidennya. Oke. 2 kata menurut Bapak UN itu apa? UN ini harus di stop, harus dihentikan. Stop Pak ya? Iya, tidak boleh tidak. Tetapi uang ujian nasional tahun depan udah dialokasikan hari ini. Itulah lebih jahat lagi. Jadi ujung-ujungnya uang juga. Oke. Gitu loh. Dan itu kan saya sudah sangat lama menilai bahwa secara juridis UN itu bertentangan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu evaluasi hasil belajar dan hasil kelulusannya itu semestinya dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Nah saat ini kan UN itu sampai kepada penentuan kelulusan itu ditentukan oleh negara. Secara juridis itu saja sudah tidak tentang bersesuaian dengan Undang-Undang Sistem. Dan secara pedagogis UN itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip penilaian, ya di mana secara ilmu keguruan menilai anak itu harus dilakukan melalui proses dan secara komprehensif, artinya mencakup keseluruhan aspek anak itu. Tapi apa yang terjadi pada UN, dia hanya menilai ujungnya saja, hasil akhirnya, bahkan tidak menilai keseluruhan proses anak. Nah ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogis. Di samping juga dari sisi pembiayaan itu kan uang sangat besar, tapi hasilnya tidak jelas untuk perbaikan untuk pendidikan. Katanya akan ada pemetaan, kemudian ada intervensi, ternyata tidak ada. Ini yang kita sayangkan. Ujian nasional adalah alat ampuh untuk membunuh keadilan. Jadi buat saya ujian nasional adalah mencederai rasa keadilan masyarakat karena masyarakat tidak diberlakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana porsinya. Masyarakat yang berbeda sekali kultur dan masyarakatnya kemudian diuji dengan cara yang sama. Masyarakat dengan proses pendidikan yang berbeda karena kualitas sarana prasarana, kualitas gurunya yang berbeda, di akhirnya diuji dengan cara yang sama. Jadi kalau menurut saya ujian nasional ini membodohkan. Kenapa? Karena kemudian peran dan fungsi guru yang sebenarnya untuk mendidik menjadi hilang, kabur, karena semua berlomba-lomba untuk menyiapkan hasil ujian nasional yang baik. Kemudian kalau ditanyakan, emangnya kalau nggak ada ujian nasional guru bisa menguji? Justru gurunya yang harus diperbaiki. Karena begitu gurunya yang tidak diperbaiki, maka kerusakan itu terus turun-menurun. Karena anaknya bisa berganti-ganti, gurunya kan tetap. Sehingga setiap tahun akan menuai kerusakan-kerusakan.
kalau seandainya UN dihapuskan, itu ada solusi lain, misal diganti atau apa menurut Ibu? Justru kalau menurut saya UN itu menjadi masalah ya. Justru dihapuskan itulah solusinya. Kenapa? Karena dengan dihapuskan ya UN, kemudian proses pendidikan berangsur-angsur akan kembali pada ruhnya. Karena apa? Karena kemudian tujuan pembelajaran, proses di kelas menjadi perhatian. Kalau sekarang ini kan karena ada kejar-kejaran untuk mencapai nilai ujian yang tinggi, ujian sekolah pun akhirnya diakal-akalin supaya hasil akhirnya tinggi walaupun persentase UN-nya masih 60-40. Jadi kalau nanya solusinya ya UN-nya yang tidak ada. Kalaupun nanti suatu saat UN akan digunakan untuk mengevaluasi standar pendidikan, maka standar pendidikannya dipenuhi dulu. Baru kemudian hasilnya dievaluasi. Kalau sekarang kan hasilnya dievaluasi, tapi hal-hal lain yang menyebabkan hasil itu seperti itu tidak dievaluasi.